Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita sepatutnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, baik yang berupa kenikmatan jasmaniah dan kenikmatan rohaniah. Kenikmatan yang sering orang dilupakan adalah nikmat sehat dan kesempatan atau nikmat waktu, umur yang masih Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah setengah perjalanan, ya. Jadi puasa kita sudah hari yang ke-16, ini kita masuk ke tanggal 17 Ramadan, benar ya? Jadi kalau pergantian hari di penanggalan Hijriyah itu kan dimulai saat maghrib. Jadi ini sudah masuk malam yang ke-17. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menguraikan tentang diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan atau Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran, kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, bahwa ada dua cara Al-Quran ini diturunkan. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan secara sekaligus, yaitu 30 juz, itu dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Itu terjadi pada saat di malam Lailatul Qadar, yaitu di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajar. Dan yang kedua adalah Al-Qur'an, permulaan Al-Qur'an diturunkan itu adalah di bulan Ramadan. Tadi saya bacakan, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari, yaitu di bulan Ramadan, diturunkannya permulaan ayat-ayat atau permulaan dari ayat Al-Quran. Fungsinya apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, sebagai pembeda. Awal mula diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, pertanyaannya di tanggal berapa kira-kira diturunkan? Maka dijawab di ayat yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa tepatnya adalah yaumal furqan yaumal taqal jan'an. Jadi Al-Quran itu disebutkan dalam Al-Quran itu beberapa istilah. Ada yang mengatakan Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Quran. Maka di ayat ini Allah menyatakan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jan'an, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Maka di saat itulah bertepatan dengan diturunkannya Al-Quran. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikatakan bertemunya dua pasukan itu adalah di saat perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Maka dengan dua ayat ini bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, permulaannya itu adalah pada saat Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu di saat perang Badar. Jadi pada zaman Rasulullah, perang pertama kali yang dilakukan Rasulullah adalah perang Badar yang terjadi di Bukit Badar. Itu pada tanggal
17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi di saat Rasulullah itu di saat Ramadan itu tidak leha-leha, justru berperang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di saat bulan Ramadan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, itu adalah hadisnya dhaif. Jadi di saat Ramadan itu justru Rasulullah berjuang, berjihad pada saat terjadinya perang Badar. Surat pertama yang diturunkan di permulaan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Pada saat itu Rasulullah berdiam di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, ana biqari'in, saya tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Akhirnya Jibril menuntun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai ayat yang kelima. Kemudian ayat yang terakhir yang diturunkan dengan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu adalah surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah terjadi pada saat haji wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena setelah itu Allah tidak menurunkan ayat lagi, kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Kalau dalam sejarah sampai Abu Bakar itu menangis karena ini sudah pamungkas ayat ini. Sudah pamungkas artinya Rasulullah sudah selesai tugasnya dan akan meninggalkan kita-kita. Maka Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur itu kurang lebih 22 tahun 22 hari, kurang lebih 23 tahun. Sehingga ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, namanya ayat-ayat Makiyah, surat-surat Makiyah, dan ada yang diturunkan setelah Rasulullah SAW berhijrah, namanya adalah ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah. Dari 30 juz, 19 juz, sebagian besar 19 juz diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Kemudian sisanya 11 juz itu adalah diturunkan oleh Allah di kota Madinah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat isinya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di Mekah yang dikatakan sebagai surat-surat Makiyah, itu adalah suratnya pendek-pendek. Jadi juz yang ke-30, juz ke-29 itu, juz 30 semuanya diturunkan di Mekah. Juz 29 ada 1-2 surat yang diturunkan di Madinah, sebagian besar diturunkan di Mekah. Maka ayat-ayat yang Allah turunkan di Mekah itu biasanya adalah ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayuhan nas, sebagian besar ya ayuhan nas, dan sebagian kecil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Dan sebaliknya, yang Allah turunkan di Madinah sebagian besar adalah ya ayyuhalladzina amanu dan sebagian kecil ya ayuhan nas. Dan isinya yang diturunkan oleh Allah di Mekah adalah berisi tentang akidah, tentang ketauhidan, tentang ancaman, tentang kisah-kisah yang oleh Allah gambarkan, kisah Nabi Musa, Nabi Isa, kisah-kisah tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, itu biasanya diturunkan di kota Mekah atau ayat-ayat Makiyah. Karena ini untuk menumbuhkan keimanan, menguatkan iman dari kaum muslimin. Kemudian yang di kota Madinah, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan adalah berbicara sudah mengenai hukum. Hukum tentang warisan, hukum tentang perkawinan, hukum-hukum tentang kemasyarakatan. Itu Allah banyak turunkan di kota Madinah atau sebagai ayat-ayat Madaniyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka mengapa Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur, tidak sekaligus? Ini pernah ditanyakan oleh orang-orang munafik, kemudian dijawab oleh Allah langsung dalam surat Al-Furqan ayat 21, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur untuk menetapkan, memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Jadi dengan diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, itu untuk memantapkan keimanan hati Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu.
Dan Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur ini biasanya mengandung suatu peristiwa, suatu keadaan, suatu kondisi tertentu. Ya kalau kita kaji ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan juga untuk menjawab tantangan orang-orang kafir Quraisy, untuk menjawab keraguan-keraguan mereka terkait dengan keimanan, terkait dengan ketauhidan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, misalnya kaum Quraisy saat itu, istilahnya kita bernegosiasi dengan Rasulullah SAW agar bergantian menyembah Tuhannya, maka Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Pada saat kaum Quraisy saat itu ingin menguji bagaimana pengetahuan Rasulullah terkait dengan Ashabul Kahfi, Allah menurunkan di surat Al-Kahfi. Pada saat kaum Quraisy saat itu menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang ruh, maka Allah jawab, kul, katakan, kul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur ini untuk memantapkan hati Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, juga untuk terkait dengan peristiwa satu dengan peristiwa yang lain itu saling terkait. Tetapi setelah kita kumpulkan Al-Quran 114 surat 30 juz, ternyata luar biasa isinya, penuh dengan kemukjizatan. Jauh-jauh hari sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah, Nabi Isa sudah mengabarkan tentang kedatangan Rasul di surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Setelah Nabi Muhammad datang, orang-orang Quraisy mengatakan ini sihir. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Al-Quran begitu mukjizatnya, begitu luar biasa. Kandungannya, isinya itu sudah di luar nalar pada saat itu. Allah menjelaskan bagaimana penciptaan manusia. Setelahnya baru diketahui. Allah menjelaskan bagaimana kondisi di laut. Di surat Ar-Rahman Allah sudah menjelaskan, orang baru tahu ternyata di laut ada dua jenis air yang tidak bisa bercampur. Marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kalau kita lihat, kita telusuri bagaimana kemukjizatan yang diberikan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad disaksikan oleh umatnya saat itu. Jika mereka mempercayai, Nabi Musa diberi oleh Allah mukjizat berupa tongkat. Pada saat berdakwah dengan Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan dukun-dukunnya, menyebar saat itu ular seperti ular. Jadi kemudian Nabi Musa diminta oleh Allah untuk menjatuhkan tongkatnya dan semua itu dimakan. Saat itu disaksikan oleh sahabat Nabi Musa, kaumnya saat itu. Di saat Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka Allah memerintahkan untuk mengetokkan tongkatnya ke laut sehingga laut menjadi hamparan daratan dan menyeberang. Demikian juga Nabi Ibrahim pada saat dibakar oleh Namrud, Allah menyatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Jadi semua nabi-nabi itu diberikan oleh Allah kemukjizatan, kaumnya pada saat itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Itu pun banyak yang kafir, banyak yang menentang. Tapi Allah memberikan kemukjizatan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran ini adalah sepanjang masa. Sampai sekarang pun kajian-kajian hal-hal yang terkait dengan Al-Quran masih banyak rahasia-rahasia yang belum bisa kita pecahkan.
masih hanya sedikit. Saya contohkan tadi terkait dengan ilmu pengetahuan di kedokteran, oh baru kelihatan. Pada saat dulu kalau kita pernah baca seorang dokter yang di Amerika ada 2 anak yang lahir, di mana 2 anak ini sama-sama mengaku bahwa dia yang memiliki anak laki-laki di antara 2 yang lahir ini. Maka dokter ini menelpon temannya yang ada di Mesir sebagai dokter muslim, menanyakan bagaimana cara memecahkan misteri ini. Dua-duanya mengaku memiliki anak laki-laki. Maka dia membuka Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan tentang hak waris yang laki-laki adalah 2 kali dibandingkan dengan wanita. Coba dilihat air susu dari kedua ibu ini. Kalau air susunya yang satu lebih banyak dan lebih banyak dibandingkan yang lain, maka itu adalah yang memiliki anak laki-laki. Subhanallah. Inilah rahasia-rahasia Al-Quran yang harus kita kaji, apalagi di bulan Ramadan ini. Dengan kita mengetahui kandungan-kandungan Al-Quran ini, akan lebih memantapkan hati kita bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan iman kita di bulan Ramadan. Kita kaji, kita pelajari Al-Quran, tidak hanya kita baca tafsirnya, kemudian kita renungi isi-isi Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita akan semakin bertambah iman, sehingga kita yakin, hakul yakin, sampai akhirnya Al-Quran ini bisa menjadi syafaat besok yaumul kiamah, karena selalu kita baca, kita kandung isinya, dan kita laksanakan apa yang ada dalam Al-Quran ini. Demikian yang sedikit, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.